Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 11 Maret tahun 2024 adalah hari biasa pekan keempat Prapaskah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 65 ayat 17 sampai 21. Beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan. Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorai karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai 54. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea. Sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Setelah Yesus tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakan Yesus di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana yang anaknya sedang sakit. Ketika pegawai itu mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya,
"Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, pukul berapa anak itu mulai sembuh. Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah imanmu menyembuhkan. Sudah tidak asing lagi bagi kita ketika ada acara yang berlabelkan penyembuhan, pasti akan dihadiri oleh banyak orang. Fenomena menarik ini dapat dianalisa dengan berbagai sudut pandang. Pertama, ada realitas bahwa banyak orang mengalami sakit, baik fisik, psikis maupun rohani. Kita bisa bertanya lebih lanjut, kenapa semakin banyak orang mengalami sakit? Banyak faktor yang menyebabkannya, mungkin faktor pola makan, pola hidup, ataupun kondisi lingkungan yang sudah tidak lagi bersahabat dengan manusia. Kedua, ada realitas bahwa manusia masih membutuhkan jamahan Tuhan. Mereka tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mendapatkan kesembuhan. Saudaraku terkasih, bacaan Injil hari ini menggambarkan situasi di atas. Ketika Yesus hadir di tengah zamannya, banyak orang mengalami sakit, baik fisik maupun psikis atau rohani. Yesus hadir sebagai jawaban atas kerinduan mereka. Kehadirannya telah menghidupkan orang yang hampir mati. Kehadirannya memberikan harapan bagi mereka yang putus asa. "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Dan Yesus dengan sangat yakin menjawab, "Pergilah, anakmu hidup." Tanpa ragu, Yesus memberikan jawaban atas kerinduan mereka di jamah Tuhan. Tentu saja, ketika Yesus mengatakan, "Pergilah, anakmu hidup," Yesus mengandaikan orang itu percaya dengan apa yang dikatakan Yesus. Tanpa kepercayaan ini, mustahil akan terjadi kesembuhan. Nah, bagaimana dengan pengalaman kita saat ini? Apakah kita juga datang kepada Yesus ketika kita mengalami kesakitan, entah fisik, psikis, atau rohani? Atau sebaliknya justru kita semakin mempertanyakan keberadaan Tuhan dengan mengatakan, "Tuhan, di mana Engkau? Kenapa saya harus mengalami hal ini?" Mempertanyakan keberadaan Tuhan sebenarnya sudah tidak relevan lagi karena sudah terbukti secara sahih bahwa Tuhan itu ada. Masalahnya sekarang adalah
Kita percaya atau tidak, kepercayaan kita menghantar kita pada kesembuhan. Sebaliknya, keraguan kita menghantar kita pada keterpurukan. Kepercayaan kita kepada Tuhan mengantar kita untuk setia merawat kehidupan kita, karena kehidupan adalah anugerah sepenuhnya dari Tuhan. Maka ketika kita merasa bahwa kehidupan kita mau berakhir atau lenyap dari diri kita, hanya dengan percaya kepadanya, datang dan meminta kepadanya, kita akan memperoleh kehidupan itu sendiri. Itulah iman kita. Iman kita menghantar kita pada kesembuhan. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita. Maka ketika kita mengetuk pintu kerahimannya, mengetuk belas kasih-Nya, Tuhan punya pilihan bebas, yakni menyembuhkan atau mengakhiri kehidupan kita. Maka, kesembuhan dari sakit adalah hak prerogatif dari Allah. Kalau Allah mau kita sembuh, maka tidak ada hal yang mustahil baginya. Tetapi kalau waktunya sudah tiba, tidak ada satupun yang bisa menghalanginya. Mari kita memohon kepadanya, Tuhan, tambahkan iman kepada kami, agar kami semakin percaya kepadamu, sehingga aku bisa hidup dalam naungan berkat-Mu. Nah, kalau kita sudah percaya sepenuhnya kepadanya, Tuhan lalu bersabda kepada kita, nyatakan imanmu dalam perbuatan konkret, rawat hidupmu supaya hidup sehat, jaga pola hidup dan pola makanmu. Jika engkau sakit, pergilah ke dokter. Untuk sembuh, harus ada ikhtiar dari pihak manusia, tetapi kesembuhan itulah anugerah semata dari Tuhan. Imanmu telah menyembuhkanmu. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.